turn my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan RHS Renungan Harian Sulung. Ya, mari sebelum kita melanjutkan dalam perenungan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan sertai kami dalam setiap kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah segala pergumulan kami, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, bila firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami dan menuntun perjalanan hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, kita sampai kepada satu tema, tetap masih di dalam Yohanes 5 ayat 14, engkau telah sembuh. Ya. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, statement Tuhan Yesus ketika bertemu kembali ya dengan si lumpuh di bait Allah ya. Dari Betesda Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dan dibuktikan betul-betul sembuh total bahwa orang yang lumpuh ini meninggalkan kolam Betesda. Dan ketika meninggalkan kolam Betesda, ternyata dia pergi ke bait Allah. Pas Tuhan Yesus juga ke sana, sudah ketemu ya dengan si lumpuh itu. Lalu dia berkata, engkau sudah sembuh. Saudara, Allah yang menciptakan manusia itu secara utuh ya. Apa itu utuh? Tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, itulah saudara dan saya memiliki tubuh, memiliki jiwa, memiliki roh yang tidak terpisah menjadi satu. Saudara, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata engkau sembuh? Maka saudara, tubuh, jiwa, roh itulah yang sebetulnya Tuhan Yesus juga pulihkan. Yang pertama berarti ketika Tuhan Yesus berkata engkau sembuh secara fisik, tubuh badan ini ya, itu sudah sembuh. Si lumpuh sudah tidak berbaring lagi di kolam Betesda. Tubuhnya, badannya sehat kembali, sudah tidak sakit, tidak terus berbaring 38 tahun, tapi dia sudah berjalan kembali, sehat seperti manusia biasa, seperti orang-orang lain. Tubuhnya sudah dipulihkan dengan utuh. Nah, saudara, sekarang persoalannya ketika tubuh itu sakit, apakah juga tidak menyentuh yang lain? Apa itu hal yang lain? Jiwanya, rohnya, apakah juga tidak sakit? Oh saudara, tentunya sakit semua gitu ya. Apa yang termasuk dalam jiwa? Yang termasuk dalam jiwa adalah pikiran, emosi atau perasaan, kehendak dan nafsu yang ada di dalamnya. Nah saudara, orang yang sakit secara fisik tubuh ini, langsung atau tidak langsung, saudara, kerasa atau tidak kerasa, selalu terkait karena kita adalah manusia yang utuh menjadi satu kesatuan. Tubuhnya sakit, maka jiwanya juga pasti ikut sakit. Ya, apa saudara, jiwanya itu pikirannya, ya, pikirannya pasti terganggu dengan sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita. Lalu perasaannya, emosinya, kehendaknya, ya, nafsunya, ya. Saudara, sudah nggak ada lagi, sudah mungkin nafsu makan, ya, nafsu untuk menjalani kehidupan ini, ya, semua sudah terganggu di dalam dirinya hanya karena sakit secara fisik, ya. Pikiran pasti kacau balau. Sudah bayangkan 38 tahun sakit tidak sembuh-sembuh.
Pikirannya saudara bisa kacau gitu ya. Pikirannya juga bisa melakukan hal-hal yang jahat atau putus asa, mau mengambil tindakan-tindakan yang memang nggak perlu dilakukan, tapi itu adalah pikiran yang sudah rusak. Kenapa rusak? Karena fisik yang sakit bolak-balik itu tidak sembuh-sembuh. Jadi secara pikiran rasio juga ikut sakit. Bukan saja rasio ikut sakit, perasaan juga ikut sakit, saudara. Orang yang sakit nggak sembuh-sembuh pasti sedihnya luar biasa, bukan? Dan ketika sedihnya luar biasa, gampang marah, bukan? Ya, gampang tersinggung, sangat peka sekali. Tidak puas dalam menjalani hidup ini, merasa kecewa, merasa malu, dan sebagainya. Saudara, itu gejolak perasaan, gejolak emosional yang sebetulnya terganggu karena fisiknya ini sakit. Bukan itu saja, saudara. Di dalam kehendaknya, di dalam tingkah lakunya, di dalam tindakan-tindakannya setiap hari itu juga ikut terganggu, ya. Bisa ngomongnya nyelekit gitu ya, bisa ngomongnya menyakitkan hati, bisa tindakannya kasar, bisa gampang marah dengan orang lain dan mungkin mau berkelahi, saudara. Kenapa? Karena tersinggung luar biasa, bisa maki-maki orang lain. Oh, saudara, banyak sekali yang bisa dilakukan. Kehendak itu juga mengalami perubahan-perubahan yang buruk karena sakitnya. Demikian juga apakah rohnya juga tidak sakit? Oh, saudara, bisa sakit. Roh yang menghubungkan saya dengan Allah. Roh yang menghubungkan saya dapat mengenal dengan Allah. Karena fisik sakit tidak sembuh-sembuh. Jiwa itu tertekan yang luar biasa. Maka roh saya pun juga melok sakit. Dan berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak dengar doaku? Tuhan, kenapa engkau marah kepadaku? Tuhan, aku kecewa kepadamu, Tuhan. Sekarang aku jatuh saat ini, ya Tuhan. Sudah tidak mau Tuhan-Tuhanan atau tidak mau mengenal Allah lagi. Roh kita ikut sakit. Oh, saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus berkata, engkau telah sembuh. Oh, saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan secara utuh. Apa itu tubuh? Tubuhnya juga disembuhkan. Ya, fisiknya ini, badannya, kedagingannya ini sudah tidak sakit lagi. Tapi juga tidak berhenti di situ, jiwanya juga disembuhkan. Pikirannya menjadi terang benderang, sukacita karena kasih anugerah Allah. Hatinya meluap-luap dengan sukacita yang luar biasa. Kehendaknya boleh memuji Tuhan, ya, boleh lompat-lompat, boleh angkat tangan. Oh, saudara, untuk menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa. Rohnya telah disembuhkan dengan sempurna. Dia menyembah kepada Allah. Dia datang kepada Allah. Dia pergi ke bait Allah. Dia bersujud kepada Allah untuk mengucap syukur karena anugerah Allah yang luar biasa. Tuhan sembuhkan dengan utuh. Saudara, mari kita renungkan. Sudahkah ya ketika saudara dan saya minta penyembuhan dari Tuhan, minta pemulihan daripada Tuhan, itu seutuhnya. Bukan saja fisik, tapi juga jiwa. Bukan saja jiwa, tapi juga kehidupan rohani kita. Kehidupan di mana saya boleh semakin mengenal anugerah kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan pulihkan dengan sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Biarlah anugerah Tuhan yang memulihkan dengan sempurna itu menyembuhkan kita dengan baik. Saat teduh kita hari ini mengajak dengan pujian berserah kepada Yesus. Tubuh, roh, dan jiwaku di sana Tuhan pulihkan. Tubuh, roh, jiwa kita
yang ku kasihi, yang ku percaya, di sana Tuhan sembuhkan. Aku ikuti Dia terus. Aku berserah. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, aku berserah. Aku berserah. Tubuh, jiwa, dan rohku aku serahkan kepadamu. Engkau juru selamatku. Aku berserah. Saudara, apa komitmen saudara dan saya? Mari kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, jiwa, dan tubuh kita. Karena Tuhan Yesus sudah memulihkan dengan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ketika Engkau berkata Engkau telah sembuh, maka di sana Tuhan Yesus memulihkan seluruh keberadaan si lumpuh itu. Baik fisiknya, baik jiwanya, baik rohnya, Tuhan sembuhkan semua dengan sempurna. Tuhan, berkati kami. Perjalanan kerja kami hari ini, Engkau sertai anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Engkau sertai. Yang sudah berkeluarga, yang bekerja, yang di dalam kota Surabaya ini, di luar kota Surabaya, bahkan ada yang tinggal di luar negeri. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu kepada anak-anak cucu kami. Engkau berkati semuanya. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bekerja, yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Yang mengandalkan Tuhan yang memulihkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Ketika mengalami beban yang berat, ketika mengalami pikiran yang berat, ketika memiliki hati yang penuh gelisah, ketika jauh daripadamu, oh Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk tetap dekat kepadamu. Terus mencari Engkau, bersandar kepadamu Tuhan. Engkau juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai berjumpa di RHS yang akan datang. Faith at Home. Biarlah iman itu bertumbuh di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Tuhan berkati. Joy has come.